ngagetin saya aja. Di sebuah warung jamu tradisional, terlihat seorang gadis penjaga warung yang sedang membersihkan meja pelanggannya. Ia juga melihat ada sebuah cangkul yang tergeletak di sudut warungnya itu. Dan di saat ia masuk ke dalam, tiba-tiba seorang kakek tua muncul hingga mengejutkannya. Gadis itu pun segera mempersilahkan si kakek masuk untuk beristirahat. Dan ketika si wanita penjual jamu membuatkan kakek itu jamu, tiba-tiba si kakek mencangkul kepala wanita itu. Apa? Sementara itu Duta dan ibunya kembali ke kampung halaman mereka. Duta terlihat sangat kesal kepada ibunya karena ibunya telah membawa Duta ke kampung sebelum Duta sukses di kota. Kangen ame Abas ame Boe. Mereka tuh teman-teman lu nggak bener. Masalah sih, Singkat cerita, sesampainya mereka di Gapura masuk ke kampung, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Dan saat dilihat, ternyata mobil itu ditumpangi oleh teman masa kecil Duta yang bernama Coki dan Danu. Mereka pun langsung turun dari mobil, kemudian langsung menyapa Duta dan juga ibunya. Duta sangat kagum melihat mereka, karena dulunya mereka ini adalah orang yang kurang mampu. Mereka berdua juga mengajak dua gadis yang bernama Thalia dan Maiki. Dua wanita itu adalah pelancong yang sedang berwisata di desa tersebut. Di pandangan pertama itu, Duta langsung berkenalan dengan pelancong yang bernama Thalia. Melihat Duta yang tertarik dengan Thalia, Danu pun mengajak Duta untuk ikut menjadi pemandu wisata. Mendengar hal tersebut, Duta pun meminta izin kepada ibunya untuk ikut bersama kedua temannya itu. Tentu saja ibunya Duta pun mengizinkan ia pergi. Anak mah mau jadi laki-laki normal, bakalan jadi laki-laki jantan deh. Boleh. Di perjalanan, Duta dan teman-temannya dihentikan oleh seorang pria yang terkenal sebagai preman di kampungnya itu yang bernama Jantan. Jantan berkata jika ia ingin menumpang ke dalam mobil hingga sampai ke perkemahan. Coki pun sempat menolak karena ia ragu dengan Jantan. Namun, pada akhirnya Jantan dibolehkan untuk ikut, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat perkemahan, semua orang terlihat sibuk mendirikan tendanya masing-masing. Di satu sisi, Maiki terlihat tertarik dengan Danu. Ia mengajak Danu untuk mencari kayu bakar berdua saja. Karyu buat bikin api unggun. Kayu bakar. Biasa nyariin Miki si Dan. Singkat cerita, saat malam hari, mereka pun duduk bersama di depan api unggun. Coki menceritakan kisah mistis yang terjadi di perkemahan itu tahun lalu. Rupanya pernah ada kejadian orang bunuh diri di dalam hutan tempat camping mereka. Coki mengatakan setelah kejadian bunuh diri itu, para campers sering diganggu oleh hantu. Mendengar hal itu, Maiki pun menjadi ketakutan. Dan mereka pun memutuskan akan tidur berpasangan. Yuk, makin malam makin seru. Ya dadah. Yang rancang skena. Keesokan paginya kegiatan mereka adalah mengikuti arung jeram. Si Jantan juga ikut ke dalam rombongan. Ia pun menantang si Duta untuk berdiri sambil mendayung perahu karet yang mereka naiki. Namun Duta memutuskan untuk tidak menanggapi tantangan itu dan menikmati arung jeram dengan normal bersama yang lainnya. Namun tak lama kemudian, ketika si Jantan duduk, perahu arung jeram itu terbalik dengan sendirinya. Mereka pun terbawa arus sungai yang cukup deras hingga mereka terpisah satu sama lain. Duta dan yang lainnya beruntung masih bisa selamat, sedangkan Jantan masih belum diketahui keberadaannya. Pada malam harinya mereka sudah berada di area camping. Mereka pun mulai memikirkan Jantan yang belum kembali sampai malam itu juga. Saat malam semakin larut, mereka tidur bersama di dalam satu tenda. Duta dan Danu tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki seseorang di luar tenda. Mereka berdua keluar untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Mereka melihat di tenda sebelahnya terdapat pergerakan yang mencurigakan. Duta dan Danu pun berjalan perlahan untuk memeriksa tenda tersebut. Namun, tiba-tiba di belakang mereka ada Jantan yang keadaannya terlihat sangat buruk. Karena teriakan dari Duta dan Danu, semua orang pun terbangun dari tidurnya dan duduk di depan api unggun untuk menyambut kedatangan si Jantan. Karena tubuh Jantan sangat dingin,
Talia berinisiatif untuk membuat minuman panas. Seketika jantan langsung meminum air panas itu tanpa merasakan kepanasan. Talia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri jantan. Ia pun menanyakan bagaimana cara jantan kembali ke perkemahan di malam selarut itu. Jantan menjawab jika ia ditolong oleh seorang kakek-kakek yang membawa cangkul di bahunya. Danu pun kaget mendengar cerita itu. Sementara itu Duta yang sedang pipis dipanggil oleh kakek cangkul. Dan ketika Duta menoleh ke belakang, tiba-tiba si kakek sudah menghilang dari balik semak dan pepohonan. Namun Kakek mau apa? wujud kakek cangkul yang menyeramkan membuat Duta ketakutan. Meski begitu Duta menanyakan ada perlu apa si kakek menghampirinya. Kakek itu meminta tolong kepada Duta menggalikan kuburan untuk menguburkan jasadnya. Duta pun baru menyadari jika si kakek bukanlah manusia, melainkan ia adalah si hantu kakek cangkul. Sementara itu Talia dan teman-temannya segera beristirahat di dalam satu tenda. Saat Talia menepuk pundak jantan, air mengalir deras dari punggungnya. Talia mengira jika air tersebut berasal dari baju jantan yang basah kuyup. Talia lalu membawanya masuk ke dalam tenda. Sementara itu Duta terus berlari sambil berteriak ketakutan. Semakin Duta ketakutan, kakek cangkul itu semakin senang menakut-nakutinya. Ketika Duta jatuh ke sungai, ia melihat jasad jantan yang mengambang di sungai itu. Melihat hal tersebut, Duta sangat ketakutan, bahkan ia hampir saja pingsan. Sedangkan hantu yang berwujud jantan tertidur lelap bersama 4 temannya yang lain. Coki yang tidur di sebelah jantan berbisik kepada Danu jika tubuh jantan terasa dingin seperti es. Coki pun mulai berpikir jika jantan sebenarnya sudah mati. Namun, Danu yang sudah sangat mengantuk pun meminta Coki untuk tetap tenang dan melanjutkan tidurnya. Mendengar hal itu, Coki pun memutuskan untuk tidur. Namun, Coki yang melihat darah di wajah jantan berteriak kencang sampai membangunkan Talia dan Mikey. Ia menunjuk ke kepala jantan sambil berkata jika ada darah di sana. Talia dan Mikey yang tidak melihat ada darah merasa sangat terganggu dengan sikap Coki yang ketakutan sendiri. Danu berkata jika jantan baik-baik saja dan tak ada darah di kepalanya. Coki kembali berkata jika ia memiliki firasat buruk. Ia yakin jika jantan yang tidur di sampingnya itu bukanlah seorang manusia. Mikey yang kesal karena tidurnya terganggu mencubit tubuh dan pipi jantan untuk membuktikan jika orang itu benar-benar manusia. Saat semua orang kembali tidur, Talia masih kepikiran dengan Duta yang belum juga kembali ke dalam tenda. Talia kemudian berjalan sendirian untuk mencari Duta. Setelah berjalan menyusuri hutan, Talia mendengar suara teriakan dari kejauhan. Dan ternyata Duta masih diteror oleh si kakek cangkul. Kakek itu kembali meminta tolong pada Duta untuk menggalikan kuburnya. Namun, Duta yang sudah merasa putus asa itu pun berkata jika dirinya tak tahu bagaimana cara menggali kubur. Ia juga menunjukkan telapak tangannya dan berkata jika selama hidupnya ia tak pernah mencangkul. Duta menangis ketakutan sambil memohon ampun dan terus meminta maaf karena tak bisa menggalikan kuburan untuk si kakek cangkul. Mendengar hal tersebut, si kakek pun marah dan bersiap mencangkul kepala Duta. Karena hal itu, Duta pun teringat dengan kejadian nenek gayung tempo hari. Ia berkata jika dirinya lah yang sudah memandikan jenazah si nenek gayung. Mendengar istrinya disebut, sang kakek menghentikan serangannya. Duta kembali berteriak jika dirinya lah yang memandikan jasad si nenek gayung. Karena sudah lemas dan sangat ketakutan, Duta menutup matanya sambil beristirahat di bawah pohon. Dan saat ia membuka matanya lagi, sang kakek sudah pergi meninggalkan Duta. Mengetahui kakek cangkul telah pergi dan membiarkannya hidup, tak lama kemudian Talia pun tiba di sana dan langsung menenangkan Duta. Duta juga mengatakan jika jantan telah meninggal. Talia yang kebingungan itu pun tak percaya. Duta kemudian menunjuk arah sungai dan berkata jika jasad si jantan terlihat mengambang di tepian sungai. Talia berkata jika di tenda mereka ada jantan yang sedang tidur bersama teman-temannya. Mereka berdua lalu kembali ke tenda untuk memberitahukan jika jantan yang asli sudah mati. Talia lalu membangunkan Mikey dan berbisik jika jantan yang di samping mereka itu bukan manusia. Mikey juga membangunkan Danu dan berkata jika jantan yang asli sudah mati. Danu kemudian membangunkan Coki dan berbisik memberitahu informasi tersebut. Namun, Coki yang belum sepenuhnya sadar itu justru membangunkan jantan dan berakhir di pelukan si jantan.
Teman-temannya yang lain pun ketakutan melihat Coki membangunkan jantan dan langsung lari keluar dari tenda. Duta menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Dari belakang, tenda tempat Coki tidur bergerak dengan sendirinya. Mikey yang menyadari hal itu langsung berlari menuju ke tenda untuk menyelamatkan Coki. Perlahan mereka kembali melangkah ke tenda dan menarik tubuh Coki dari dekapan si jantan. Dan ketika Coki beristirahat, tiba-tiba si jantan sudah berada di belakangnya. Yang jenggotnya mirip sama Ustaz Solmed. Are you ready? Duta berkata jika ingin selamat dari arwah jahat itu, mereka harus menemukan jasad jantan dan segera menguburkannya. Singkat cerita, saat pagi menjelang, mereka masih kesulitan untuk pergi dari hutan itu. Entah apa yang terjadi semalaman, namun mobil mereka terlihat rusak parah. Sementara Duta memperbaiki mobilnya, sedangkan Danu dan Coki berusaha menggali kubur untuk jasad temannya. Tak lama kemudian Coki melihat ada tanah galian yang cukup dalam untuk menguburkan jasad si jantan. Ia pun bergegas memberitahu Danu dan Duta. Dan pada akhirnya mereka menanam jasad jantan di tanah galian tengah hutan itu. Sementara di rumah Duta, ibunya Duta sedang dirayu oleh Pak Lurah. Pria yang sudah lama menduda itu terus membujuk ibunya Duta untuk mau dinikahinya. Namun ibu Danu menolak dan berkata jika dirinya sangat memikirkan nasib anaknya. Ia tak mau menikah sebelum Duta menikah. Dan tak lama kemudian ajudan si Pak Lurah memberitahukan kabar jika para warga sudah resah dengan teror kakek cangkul yang melanda di kampung itu. Mereka menunggu Pak Lurah agar segera membahas tanah galian yang akan digunakan untuk memakamkan si kakek cangkul. Singkat cerita, Thalia, Mikey, Duta, Danu dan Coki sudah tiba di rumah Duta. Ketika Duta dan ibunya mengobrol, dari belakang Thalia datang dan memperkenalkan diri jika ia adalah pacar si Duta. Ibunya Duta pun kaget dan senang mendengar hal itu. Setelah mengetahui anaknya telah memiliki pacar, ibunya Duta pun tertawa bahagia dan langsung meminta anaknya untuk segera menikah. Saat malam tiba, terlihat kakek cangkul yang masih juga berkeliaran di kampung itu. Ia mendatangi sekelompok pemain dangdut yang sedang mengadakan acara di klub malam rumahan. Seorang biduan melihat ada kakek cangkul di pinggir jalan. Sementara si pria keribu yang tengah mabuk berat justru menyapa si kakek cangkul dan mengajaknya untuk bergabung. Kakek cangkul kemudian mendekati pria itu dan memintanya untuk menggalikan kuburan. Namun si pria itu mengusir sang kakek dan juga menghinanya. Lalu Ngayeng aja. Segala bawa. Gue lagi mabok nih. Nih kalau kenapa? Bener. sementara itu 3 pemuda desa tengah berjalan menuju ke tanah galian kakek cangkul. Mereka diperintahkan Pak Lurah untuk memeriksa tanah galian itu. Sesampainya di sana, tanah galian itu sudah tertutup dan dipasangi nisan atas nama jantan. Seorang pemuda kebingungan dan bertanya mengapa tanah kuburan kakek sudah diuruk. Pria berpeci mengatakan jika ia sudah memastikan jika tanah galian itu masih utuh kemarin. Bahkan dirinya ikut membantu menggalinya. Saat mereka sibuk berdebat, tiba-tiba bau busuk tercium sangat kuat dari dalam kuburan itu. Darah segar mulai mengucur keluar membasahi tanah. Sontak 3 pemuda itu berlari untuk mengabarkan pada warga apa yang baru saja mereka lihat. Di waktu yang sama Pak Lurah tengah berorasi di depan warga. Ia memastikan jika tanah kuburan kakek cangkul sudah siap digunakan untuk segera memakamkan jenazah si kakek. 3 pemuda yang melihat kejadian tadi langsung naik podium dan menceritakan kisah mereka pada Pak Lurah. Para warga menjadi semakin ketakutan dan mendesak Pak Lurah untuk segera memberikan solusi. Dan pada akhirnya Pak Lurah meminta pemuda itu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada si kakek semasa hidupnya. Pemuda itu bercerita 2 tahun lalu ada sepasang suami istri yang sudah berusia tua. Pekerjaan si nenek adalah tukang memandikan mayat, sementara si kakek bekerja sebagai penggali kubur. Namun sang nenek tiba-tiba meninggal secara misterius. Sang kakek yang sangat cinta pada istrinya itu bertekad untuk memandikan dan menggalikan kuburan istrinya dengan kerja kerasnya sendiri. Namun saat sang kakek akan memandikan si nenek, mendadak kakek merasakan sakit dan sesak di dadanya hingga akhirnya sang kakek meninggal dunia. Kematian mereka sama sekali tak diketahui warga hingga suatu hari bau busuk mulai menyebar di penjuru kampung. Mereka mencari sumber aroma kuat itu yang ternyata berasal dari rumah salah satu warga di kampungnya.
Saat ditemukan hanya ada mayat nenek berbaring di atas ranjang pemandian jenazah. Para warga langsung menguburkan tubuh nenek yang sudah membusuk. Sementara jasad kakek tak kunjung ditemukan warga. Dan pada saat pemuda kampung menemukan jasad si kakek, mereka bukan menguburkan jenazahnya, namun malah dibuang ke sungai. Dan ketika mendengar cerita tersebut, mereka pun lari bersama para warga untuk mengamankan keluarganya masing-masing. Melihat apa yang terjadi dengan warganya itu, Pak Lurah justru ketakutan sambil berkata jika semua warga harus mengungsi dari kampung berhantu itu. Singkat cerita, setelah diusut tuntas, akhirnya Pak Lurah mengetahui siapa yang menggunakan kuburan milik kakek Cangkul. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah duta untuk menegur perbuatan duta dan teman-temannya. Pak Lurah meminta mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Duta kemudian berkata jika ia akan segera mencari dukun yang pernah membantunya menghilangkan teror nenek gayung. Mantra nyerempet lagu. Iwak peye. Nah, ada ceweknya. Sesampainya mereka di tempat dukun tersebut, dukun itu bertanya apa maksud kedatangan mereka. Duta menjawab jika di kampungnya telah dilanda teror kakek Cangkul. Kemarin lu bertiga berhasil. Singkat cerita, setelah mendapat arahan dari Mbah Dukun, mereka langsung melakukan ritual pengusiran kakek Cangkul. Mereka membawa jelangkung dari gayung batok kelapa untuk memanggil arwah kakek Cangkul. Tak lama kemudian, si duta memainkan jelangkung yang ia bawa. Tiba-tiba jelangkung itu mulai bergetar dengan sendirinya. Ya, digetar nih. Dari kejauhan terlihat ada hantu pocong dan suster ngesot yang berjalan mendekati mereka. Ternyata hantu yang diharapkan justru tidak muncul dan malah mengundang banyak hantu lain yang ada di kampung mereka. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah duta. Di sana Thalia memberi ide untuk memanggil si kakek Cangkul dengan menggunakan nenek gayung palsu. Karena sudah tak ada cara lain lagi, akhirnya mereka menjalankan ide itu. Coki menyamar menjadi nenek gayung, sementara 4 teman lainnya membantu dengan doa. Saat mereka menunggu di dalam tenda, tiba-tiba Cangkul si kakek menembus ke tenda mereka. Si kakek kemudian muncul di depan tenda mereka. Meski ketakutan, duta berjalan perlahan sembari berkata jika mereka sudah membawa nenek gayung untuk membantu menguburkan jasad si kakek. Dengan antusias, kakek Cangkul menanyakan di mana keberadaan istrinya itu. Duta menuju ke arah Coki yang menyamar persis seperti nenek gayung. Sang kakek kemudian langsung mengajak istrinya untuk mencari jasadnya itu. Melewati pepohonan yang rindang, rambut palsu yang dikenakan Coki tersangkut hingga lepas dari kepalanya Coki. Coki yang menyadari hal itu pun berlari ketakutan karena khawatir penyamarannya akan terbongkar. Sementara sang kakek belum menyadari dan berkata jika jasadnya sudah membusuk dan nyangkut di bawah jembatan. Coki lalu menjauh dari si kakek dan bersembunyi di bawah pohon. Coki lalu memberitahu mereka jika jasad si kakek menyangkut di bawah jembatan. Saat mereka hendak pergi menuju jembatan, si kakek Cangkul muncul dari balik semak-semak. Sontak semua berlari menjauh hingga Coki terjatuh dan nyangkut di bawah pohon. Kakek Cangkul memanggil dan mengejar Coki yang masih dikira istrinya. Setelah bergabung dengan teman-temannya, mereka meminta Coki untuk kembali menyamar menjadi nenek gayung. Karena si kakek sudah berjalan mendekati mereka, mau tak mau Coki kembali menjadi nenek gayung. Namun Coki sudah sangat lelah dan ia menolak perintah tersebut. Duta kemudian maju perlahan dan meminta maaf pada si kakek. Ia berjanji jika mereka akan menguburkan jasad si kakek tepat di sebelah makam si nenek. Mendengar hal tersebut, si kakek kemudian pergi begitu saja. Singkat cerita, mereka pun sudah menguburkan jasad si kakek. Kemudian, film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.